Dalam melakukan pengendaraan pekerjaan, wajib bagi kita para driver menggunakan safety belt ketika berkendara, sebuah hal yang mandatori, dasar tapi penuh dengan makna. Selanjutnya ialah menggunakan dan juga tidak lupa mengaktifkan parking brake pada saat kendaraan berhenti guna mencegah alat kita, sarana kita, mobilisasi kita tidak terganggu pada saat berhenti atau pada saat parkir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, asal Samarinda Site Belumpur. Di sini saya akan mewakili Trakindo Samarinda Site dalam ajang TUSRA bidang event stand up comedy. Terima kasih. Stand up comedy kali ini temanya cukup menarik ya, yaitu Trakindo One Team One Goal atau Trakindo Pasti Bisa. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat, lokasi kerja di Belumpur. Di Belumpur itu saya punya atasan langsung yang namanya Pak Muhammad Taufik Hidayatullah. Nah, yang menarik dari beliau adalah beliau itu nggak pernah manggil saya dengan sebutan nama saya secara langsung. Jadi beliau manggil saya itu kamu. Hingga ada satu kejadian menarik. Jadi waktu itu saya baru selesai field break, terus saya ngomong ke atasan saya untuk permisi Pak, saya mau reinduksi habis field break. Kira-kira yang antar saya ke tempat induksi itu siapa ya Pak? Saya komunikasi ke siapa? Bilang beliau, oh ya sudah, tunggu sebentar, nanti saya carikan. Jadi saya tunggu di depan office, beliau masuk ke dalam office. Gak lama keluar teman saya yang namanya Diki. Diki ngomong gini, pas ketemu saya, oh ternyata kamu yang dimaksud Pik. Maksudnya gimana ya Ki? Diki cerita, jadi tadi Pak Topik itu minta tolong ke aku. Dia bilang, Diki antarkan dulu sama nama ke tempat induksi. Diki bingung. Maksudnya sama nama itu siapa Pak? Setahu saya di Belumpur itu nggak ada yang namanya sama nama. Bilangnya, ada, dia di luar nungguin kamu. Oke, pas dia keluar, ternyata saya yang dimaksud. Jadi sama nama Taufik sama-sama namanya gitu. Dari momen itu sampai sekarang itu beliau selalu manggil saya dengan sebutan sama nama. Sama nama, gimana progres jobmu? Sama nama apa anggatamu gitu. Sampai sekarang. Nah, bahkan email kami pun itu juga nyaris mirip. Email beliau itu muhammad.t.hidayatullah@trakindo.co.id. Sedangkan email saya itu muhammad.t.hidayat@trakindo.co.id. Maka nggak jarang saya nerima email yang harusnya bukan untuk saya, malah terkirim ke saya. Nah, kayak misalnya email yang perlu approval, email yang sifatnya report, bahkan email WIP notification itu pun juga masuk ke saya. Yang perlu update progress job tiap bulannya itu malah masuk ke saya. Tapi nggak ada kan email komplain saya nggak ada. Nah, terus dan juga. beberapa bulan yang lalu juga kan saya terima email lagi. Jadi subjek dari emailnya itu kegiatan TUSRA cabang atau area. Saya pikir kan ini kayaknya bukan untuk saya lagi nih. Jadi saya tanya ke atasan saya lagi, namanya Pak Agus. Pak, ini benar email untuk saya Kak? Atau untuk Taufik yang lain gitu? Bilangnya, sudah, besok saya konfirmasikan. Besoknya sehabis kami P5M itu pas lagi rame-ramenya, Pak Agus itu datang ke saya. Pik, ternyata betul itu email untuk kamu. Kamu jadi PIC stand up comedy bilang. Iya Pak, saya stand up comedy. Iya, ya mau di apa bilang. Ya sudah, saya coba aja dulu. Senior saya kan banyak di situ, datangin saya. Dengan logat Jawanya dia ngomong gini, Pik, kok iso kamu ikut stand up comedy Pik? Ya gak ngerti Mas, coba aja. Bilang, bayo, angel Pik, angel. Bilang, coba aja dulu ya. Iya Mas, gak apa-apa. Terus senior saya yang lain lagi datang, dia bilang, Pik, kamu kayak apa stand up comedy? Bilang, nggak tahu Mas, bingung juga ini stand up comedy. Bilang, emang kamu bisa ngelawak Kak? Bilang, nggak tahu Mas, coba aja. Ya sudah, nanti kalau kamu naik ke panggung, kamu diam-diam aja. Kalaupun kamu disuruh ngomong aja gini. Permisi, saya Taufik, saya mau stand up comedy. Itu udah lucu Bek, bilang. Oh iya Mas, ya sudah. Akhirnya kan saya pikir kembali gitu. Apa iya saya itu orangnya setidak menarik itu? Apa saya itu orangnya yang sedatar itu gitu?
Dan ada poin yang begitu melekat ya, yang seperti kita ketahui bersama jargon yang kuat itu Trakindo pasti bisa. Nah, semoga dengan jargon ini dapat menjadi alasan saya berdiri di sini gitu. Nah, beberapa bulan yang lalu kita dihadapkan dengan cobaan yang berat mengenai COVID-19. Nah, ada satu momen waktu itu saat COVID-19 itu marak-maraknya penggunaan masker di Gelumpur. Nah, waktu itu ada satu hari saya lupa bawa masker. Jadi di office saya lupa bawa masker, terus ada panggilan job di lapangan. Saya berangkat sama senior saya ke lapangan tapi mampir dulu di pit stop dengan maksud untuk jemput kru kami yang lain. Ternyata di pit stop itu sedang ada sidak mengenai masker dari customer. Jadi kan saya kayak gimana gitu. Nah itu begitu gimana ya bayanginnya. Jadi orang lagi kerja itu lah, terus ada sidak, ada orang yang lagi kerja ini masang baterai. Ditanya, kamu mana maskermu? Bilang, ada pak, nanti saya ambil. Maskermu di mana memang? Di mobil pak. Bilanginnya lagi, yang pakai masker itu kamu, bukan mobilmu, cok. Terus ada lagi, mereka lagi ngumpul kan, orang-orang lagi ngumpul, didatangin. Kalian semua pakai masker? Oh iya pak, satu orang nggak pakai masker kan, karena ngerokok. Jadi ngomong dia, kamu kenapa nggak pakai masker? Ini pak, lagi ngerokok. Matikan rokokmu sekarang, pakai maskermu. Jadi begitu setegas itu gitu, hingga akhirnya saya yang didatangin, ditanya lagi, kamu kenapa nggak pakai masker? Iya pak, ini nanti mau pakai masker. Pakai maskermu sekarang, bilang. Iya pak, ntar harus dipakai. Jadi kami langsung pergi dari situ, tapi nggak pergi ke tempat lain. Kami mampir ke kontainer Trakindo yang ada di situ dengan maksud untuk ngambil masker. Siapa tahu kan ada masker sisa-sisa atau masker yang lagi gitu. Jadi pas saya turun itu dari LV kan, ada yang teriakin saya. Kamu kenapa belum pakai masker? Bilang. Iya pak, ini baru mau ambil. Oh, kamu belum pakai ya? Nantangin saya kamu ya? Bilangnya. Enggak pak, enggak nantang. Mau saya pulangkan kamu hari ini? Enggak pak. Bilang, siapa namamu? Mau saya pulangkan kamu? Enggak pak, tunggu ya pak, tunggu saya ambil maskernya. Ambil sekarang, saya tunggu kamu di sini. Saya masuk ke dalam itu ternyata nggak ada orang, cuma ada security sama orang luar juga satu gitu. Saya cari masker, nggak ketemu masker, cari orang yang mau dipinjamkan masker atau kasih masker juga nggak ada. Ternyata nggak lama setelah itu senior saya masuk, bilangnya, sudah dapat maskernya, Bek? Belum mas. Ya akhirnya keluar kan, saya sudah nggak tahu mau harus gimana lagi. Senior saya masuk lagi, ngasih saya masker lagi satu. Pik, ini ada masker. Saya bilang, alhamdulillah mas kalau ada. Tapi ini bekasnya security ya. Bilangnya, ya sudah mas, nggak apa-apa kalau sudah bekasnya security. Daripada saya dipulangkan, saya pikir gitu. Ya sudah, mau nggak mau, suka nggak suka, saya pakai maskernya. Jadi waktu itu saya kepikiran, saya lebih takut dipulangkan daripada takut kena penyakit. Gitu. Jadi habis itu saya laporan lagi ke kepala safety di situ, saya bilang, Pak ini saya sudah pakai maskernya ya. Nah iya begini kan bagus, ini bentuk kepedulian saya marah-marah kayak gini. Ya sudah Pak, nggak apa-apa. Nah jadi bayangkan waktu itu yang saya pikirkan setelah kejadian itu, saya baru bergabung di Trakindo itu kurang lebih ada 2 bulan. Terus dihadapkan sama kondisi yang seperti itu, gimana tremornya gitu. Nah terus senior saya itu yang belum terlalu kenal saya, saat saya belum bisa membuka diri ke yang lain, ke teman-teman yang lain, senior saya itu datang bantu saya, nolong saya gitu. Waktu saya dalam keadaan terdesak dan perlu sekali bantuan. Nah, teringat ke perkataan Pak Bari Amami di majalah Antar Kita edisi pertama tahun 2020. Di halaman 8 sampai halaman 11 ada salah satu poin yang begitu menarik perhatian saya. Kutipan beliau itu seperti ini. Kita ini berada di dalam satu kapal yang besar. Nah, kapal yang besar itu bernama Trakindo. Jadi gak peduli Anda berasal dari mana, Anda mau sudah lebih tua ataupun lebih muda, kita tetap satu, kita tetap Trakindo gitu. Mungkin itulah salah satu makna Wati yang coba diterapkan, yang coba diimplementasikan ke setiap karyawan-karyawan yang ada di Trakindo.
Dan itu juga mungkin jargon sederhana yang tetapi penuh makna. Tiap pagi kita ucapkan one team one goal, one team one goal. Tetapi tanpa kita sadari perkataan itu membekas di memori kita sehingga mengubah memori mengenai makna dari one team one goal itu menjadi tindakan atau aksi yang nyata. Dan juga banyak juga kita temui di beberapa office ataupun di beberapa tempat tertentu itu ada kata-kata bijak dari Pak Bari maupun Pak Med Hamami mengenai nilai-nilai kedisiplinan, mengenai nilai-nilai core value. Itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa maksud. Jadi supaya para karyawan itu yang lewat, melihat, melintas, membaca dan juga tanpa sengaja merekam di memorinya dan disadari ataupun tidak disadari itu membentuk kegiatan yang nyata, aksi yang nyata dalam setiap kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas mereka gitu. Maka itu juga mungkin ini kali makna dari One Team One Goal itu sendiri yang dari kejadian masker ini gitu. Tetapi penuh makna gitu. Ya sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.